Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwani wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh hari ini, marilah kita senantiasa tidak lupa untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan senantiasa Allah ridhai, di tempat yang sama-sama kita cintai dan menjadi tempat kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, termasuk pada kesempatan pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas kita yang mudah-mudahan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh di hari yang kepinten ke-6 di hari yang ke-6 di bulan Ramadan ini kita akan lanjutkan materi pembahasan yang sudah pernah kami sampaikan, dan ini adalah pertemuan yang kedua dari pembahasan sebuah risalah, yaitu Adawatus Syaitan lil Insan kama ja'at fil Quran, permusuhan setan kepada manusia sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Buku ini sebenarnya sudah ada versi terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada berbagai macam judul, diantaranya Setan versus Manusia. Jadi yang ingin membaca lebih lanjut dalam bentuk sudah diterjemahkan, salah satu judulnya ya, Setan versus Manusia, karya Dr. Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Ubaid hafizahullahu ta'ala. Kami ingin mereview sejenak sedikit sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh muallif hafizahullah ta'ala, tentang bidayatus syaitan lil insan wa nihayatuhu, tentang awal permulaan bagaimana setan itu memusuhi manusia, dan juga bagian akhir atau kapan waktu berakhirnya permusuhan setan. Tentang permulaannya, bahwa permulaan permusuhan setan kepada kita sebagai anak Adam, sebagai manusia, itu sudah sejak dimulai saat masih di surga. Kemudian berlanjut setelah bapak kita Adam alaihissalam, ibu kita Hawa, Allah keluarkan dari surga ke dunia ini, dan kemudian nanti berakhir juga di akhirat. Nah, yang menjadi fokus pembahasan muallif di sini adalah
permusuhan setan ketika fase yang kedua, yaitu ketika manusia ada di dunia. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal bahwa materi kita ini adalah salah satu bab atau subjudul pembahasan dalam kitab tersebut, yaitu yang terakhir, wiqayatul insan minasyaiton. Bagaimana kita membentengi diri kita dari setan. Walaupun sebenarnya banyak pembahasan-pembahasan sebelumnya yang disampaikan oleh muallif. Ada 8 benteng yang akan melindungi anak Adam dengan izin Allah dari tipu daya, godaan, dan upaya-upaya setan. Yang pertama, di antara benteng yang paling kokoh, yang paling kuat adalah al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti, meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallif hafizahullah taala berkata, innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut khalisan, ikhlas, wali hadyi sallallahu alaihi wasallam muwafiqan, dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amal ibadah yang dilakukan seorang hamba tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika amalan tersebut memiliki 2 syarat yang telah terpenuhi. Yang pertama adalah orang tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amalan tersebut cocok, muwafiq, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi dasar bahwa 2 syarat ini menjadi syarat yang mutlak diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dimuat oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan hadis ini menjadi hadis yang pertama yang selalu mereka catat, tulis, nukil di kitab-kitab mereka, yaitu hadis dari Abu Hafs Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in beliau menjadikan hadis ini hadis yang pertama. Begitu juga dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau pun menjadikan hadis innamal a'malu binniyat ini menjadi hadis yang pertama. Kemudian Imam Bukhari juga menjadikan hadis ini hadis yang pertama dalam sahih beliau, dan juga ulama-ulama yang lain menjadikan hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abu Hafs ini menjadi hadis yang pertama. Dan ini menjadi timbangan separuh dari amal ibadah yang dilakukan seorang hamba. Kenapa? Karena ini adalah timbangan amalan hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya amalan itu tergantung dengan niatnya, keikhlasan dia di dalam beramal tersebut. Timbangan yang kedua yaitu kesesuaian dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia tertolak. Kaifiyahnya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi batinnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
menjadi syarat diterimanya amalan seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat tidak dikehendaki oleh setan. Setan menginginkan amalan kita bagaikan debu yang berterbangan. Setan menginginkan apa yang sudah capek-capek kita amalkan, apa yang sudah doyo-doyo kita lakukan, ternyata di akhirat tidak berharga sama sekali, bagaikan debu yang berterbangan. Entah itu dari sisi keikhlasan kita atau dari sisi ketidaksesuaian dengan contoh Nabi SAW, dan itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi setan karena mereka memiliki teman-teman yang nanti akan menyertai mereka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilah, sudah beramal jiwa ini, nasibah, capek, mengeluarkan tenaga, biaya, ternyata tasla naron hamiyah, ujung-ujungnya ya ke neraka juga. Wala yanfakku ahaduhuma anil akhar, tidak bisa dipisahkan salah satu dari yang lainnya, dari dua hal tersebut. Walihada yabda'u syaitanu al-insan bisyirkil ladzi yunafil ikhlas. Karena inilah setan memulai bagaimana manusia itu supaya melakukan kesyirikan kepada Allah, di mana kesyirikan ini yunafi al-ikhlas, meniadakan keikhlasan. Karena di antara makna ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena itu kita mendapati di antara bentuk-bentuk kesyirikan itu bukan hanya dalam hal syirkul ibadah, tapi juga syirkul iradah. Orang yang keinginannya bukan untuk Allah, bukan karena Allah, namanya kesyirikan. Atau syirkul mahabbah, menduakan kecintaannya di samping kepada Allah juga kepada selain Allah. Makanya kesyirikan itu tidak 100% dipalingkan ibadahnya kepada Allah, tidak. Namanya syirkun itu membuat tandingan sekutu. Orang yang bersyarikat, bukan satu orang, bersyarikat itu ya lebih dari satu orang, entah dua atau lebih dari dua. Ketika seseorang melakukan kesyirikan itu, dia di samping beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dia di samping ibadah kepada Allah, dia juga buat tandingan-tandingan yang lain yang juga sama-sama dimintai, sama-sama dia berdoa ke situ, sama-sama dia bertawakal, dan hal-hal lain yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia palingkan kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrik jahiliyah dahulunya, mereka syiriknya itu bukan dari sisi satu jenis rububiyah. Karena mereka kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, Muhammad, kalau kamu tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi ini, la yaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Siapa yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman? Jawabannya satu, Allah. Nah, tetapi ibadah mereka, mereka palingkan uluhiyah mereka, yang mestinya satu-satunya Allah lah zat yang berhak diibadahi, ternyata mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tertentu mereka memang memurnikan penghambaan diri mereka kepada Allah. Dalam kondisi tertentu, orang-orang musyrik jahiliyah itu dalam kondisi kepepet misalnya, mereka justru pasrahnya itu kepada Allah luar biasa. Dalam surat Luqman itu disebutkan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali,
ketika mereka dikepung oleh gelombang lautan seperti gunung tingginya, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah semua bentuk penghambaan ketaatan mereka. Ketika kepepet, mereka dikepung oleh gelombang lautan yang tingginya segunung itu, sudah tidak ada tempat untuk berlari, menyelamatkan diri. Mereka justru mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Tatkala mereka sudah Allah selamatkan di daratan, mereka balik lagi. Nah, di antara hal yang menggugurkan amalan adalah ketika dalam beramal tidak ikhlas karena Allah, termasuk tadi bentuk-bentuk kesyirikan beribadah tadi. Fa illam yastati', kalau tidak mampu memalingkan dari sisi ibadah keikhlasannya, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicari celah yang kedua ini oleh setan, fabil bid'ah allati tunafil mutaba'ah, dengan kebid'ahan yang akan menggerus atau menghilangkan sisi mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal ikhlasu wal mutaba'ah, maka keikhlasan dan mutaba'ah adalah hisnani, dua benteng, yatahassanu bihimal abdu minasyaitonir rajim, di mana seorang hamba bisa membentengi dirinya dengan keduanya dari setan yang terkutuk. Wa ilaika bibayaniha, mari kita perhatikan penjelasannya. Yang pertama, ikhlas. Allah Ta'ala di dalam surat Shad ayat 83, qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, fa bi'izzatika, dengan keperkasaanmu. Tetap saja setan ini sebenarnya lemah, tidak bisa berbuat kecuali dengan meminta pertolongan Allah dengan kekuasaan yang Allah miliki. Fa bi'izzatika, dengan kekuasaanmu ya Allah. La'uwiyannahum ajma'in, pasti benar-benar aku akan gelincirkan mereka semuanya. Pandang bulu, siapapun keturunan Adam alaihissalam pasti akan digelincirkan, disesatkan, diselewengkan oleh setan yang bertekad memang untuk itu. La'uwiyannahum, ini lanya ini adalah lamut takkid, lamut taukid, dan kemudian ada nun ditasdid. Ini benar-benar penekanan yang luar biasa. Illa, untungnya illa, ada istisna di sini, ada pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang mukhlas. Ini para ulama ada perbedaan qiraah pembaca. Ibnu Katsir, Abu Amr dan juga Ibnu Amir ini membaca dengan lam yang di kasroh, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Sementara ulama yang lainnya ini membaca dengan lam yang di fathah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Perbedaannya, kalau mukhlis itu ismul fa'il, kalau mukhlas itu ismul, selali bahasa Arab. Lolos nggih. Lolos nggih. Kalau mukhlas ismul maf'ul. Jadi kalau ismul fa'il itu yang nah, kalau yang ismul maf'ul yang di, gitu ya. Kecuali hamba-hambamu dari mereka yang mukhlasin, yang engkau jadikan mereka itu ikhlas. Anahu
Ai annallaha akhlasahum wa ikhtarahum li ibadati. Allah menjadikan mereka ikhlas dan memilih mereka untuk ibadah kepadanya. Yang masyhur adalah dibaca fathah lamnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seandainya ada imam yang membaca illa ibadaka minhumul mukhlisin, maka sahih juga. Begitu juga di dalam surat Al-Hijr ayat 42, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Setan berkata, rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, dengan apa yang engkau telah sesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh pasti aku akan hiasi bagi mereka fil ardi, di muka bumi ini, wa la uwiyannahum ajma'in, dan niscaya pasti aku akan selewengkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang engkau jadikan ikhlas. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Dan Allah berfirman, inilah jalan yang lurus atasku, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah engkau memiliki kekuasaan kepada mereka, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang melampaui batas. Faman ikhtarahu Allahu wastafahu, maka barang siapa yang Allah pilih, fala budda an yakuna mukhlasan lillah atau mukhlisan lillah, maka wajib bagi dia untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa sayasimuhullahu minasyaiton, dan Allah akan menjaganya dari syaitan. Li'annahu laisa lahu alaihim hujjah wala sultan, karena setan tidak memiliki hujjah dan juga kekuasaan. Fahuwa ya'lamu anna lillahi khulasa, karena setan itu tahu bahwa Allah memiliki orang-orang yang ikhlas. La yakhlisu ilaihim wa asfiya, di mana tidaklah mereka bisa menguasai mereka, dan juga Allah memiliki al-asfiya, orang-orang yang murni, orang-orang yang tulus. La yasilu ilaihim wa ibadan la yatasallatu alaihim, begitu juga mereka tidak akan mampu menjangkau orang-orang yang asfiya tadi, dan para hamba yang Allah lindungi, setan tidak akan mampu menguasai mereka. Wa huwa aqallu miqdaran wa adallu iktidaran wa ahfadu manaran an yajula fi majalir rijal wa yasulu fi maidanil abtal. Maka setan itu tahu betul ada orang-orang yang tidak akan mampu mereka sesatkan, tidak akan mampu mereka gelincirkan, yaitu orang-orang yang Allah ikhlaskan kepadanya. Mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga tidak melakukan hal-hal yang bisa menghapus amalan mereka dari sisi kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk yang lainnya. Maka orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara otomatis bahwa mereka sudah tidak mendapatkan benteng dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sangat mudah dan memang sudah berhasil digelincirkan oleh setan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, termasuk orang-orang yang tidak ikhlas ketika ibadah kepada Allah, entah itu karena riya atau sum'ah atau karena yang lainnya, maka ini sudah berhasil digelincirkan, disesatkan, dan dibuat amalannya tidak manfaat, tidak berguna baginya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah tadi lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu, di mana sekutu itu
syara'u lahum minad din, memberikan syariat ini dalam agama, malam ya'dam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat ini, anil musyrikin, tentang orang-orang musyrik, alladzina ba'asa fihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, manil ladzi syara'a lahum hadhil ibadat allati yaqumuna biha, yang mana memberikan syariat kepada mereka ibadah-ibadah ini di mana mereka telah melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi dan meluruskan ibadah-ibadah yang mereka lakukan yang melenceng dari ibadah-ibadah yang asli. Di Mekah kita tahu bahwa di situ ada Ka'bah yang pondasinya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Kemudian di situ Nabi Ibrahim, Nabi Ismail memberikan penjelasan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memperlakukan Ka'bah dan bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan perjalanan waktu, setan terus berupaya untuk mempengaruhi, menggoda mereka, melencengkan dari apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, sehingga sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar, terutama adalah dalam hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal peribadatannya saja, ketika mereka tawaf sambil telanjang, sambil bersiul, sambil bertepuk tangan. Tentu ini bukan ajaran nenek moyang mereka, bukan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang hidup di situ awalnya. Sehingga inilah yang ingin coba diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mempertanyakan hal ini kepada mereka, siapa yang ngajari seperti ini? Siapa yang ngajari ibadah seperti ini? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Ini enggak diizinkan syariat seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu yang mengajari hal mereka seperti ini ya sekutu-sekutu mereka, para setan yang membisiki mereka bagaimana cara ibadah yang melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jawab bi anna alladziina syara'u lahum hadhil ibadat hum syuraka'uhum. Jawabannya, siapa yang mengajari syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ini? Jawabannya adalah hum syuraka'um, ya sekutu-sekutu mereka, minal jinni wal insi, baik dari kalangan jin maupun manusia. Fahum la yattabi'una ma syara'allahu lahum, karena mereka tidak mengikuti apa yang Allah syariatkan kepada mereka, minad dini, dari agama ini, ma yub'iduhum anillah, apa yang akan menjauhkan mereka dari Allah Ta'ala. Faja'alu al-bahirata was-sa'ibata wal-wasilata wal-ham wa tasarrafu bima fi butunil an'am hatta ildabas alaihim dinahum. Termasuk di antaranya mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan yang tidak ada tuntunan syariatnya. Jadi mereka sebenarnya kalau benar-benar mengikuti nenek moyang mereka yang asli, itu mereka ya bertauhid kepada Allah, karena awal yang menjadi pemukim di Mekah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, dengan Allah perintahkan untuk membangun, meninggikan pondasi Ka'bah itu sehingga menjadi pusat ibadah, sampai kemudian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan terjadilah berbagai macam penyimpangan, dan doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskannya. Wa idz qala Ibrahim Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ketika Nabi Ibrahim itu selesai membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, beliau tidak diam, beliau berdoa. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Kalau kita sudah Allah beri taufik untuk melakukan amal ibadah, berdoa kepada Allah. Pertama, Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah jerih payah usaha kami ini. Kami selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya diberi petunjuk bagaimana cara ibadah yang benar ketika menggunakan bahasa kita media Ka'bah ini. Diajari oleh Allah gimana tawaf. Kemudian doa lagi, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah bangkitkan di tengah-tengah mereka nanti yang akan ada di lingkungan ini, di lingkungan Ka'bah, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka kitab, wal hikmah, yakni as-sunnah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Jadi doanya Nabi Ibrahim benar-benar diijabahi oleh Allah. Dari keturunan beliau Ismail ini, maka Allah bangkitkan Nabi yang terakhir untuk melaksanakan apa yang juga diminta oleh Nabi Ibrahim, yaitu yatslu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan al-hikmah as-sunnah, menyucikan mereka. Maka Nabi kita SAW itu juga mengatakan, ana dakwatu abina Ibrahim, aku adalah buah dari doa bapakku Ibrahim. Wa bisyaratu Isa, dan aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa. Wal aslu fid din la yakunu illa ma syara'ahu Allah Ta'ala liyadina bihi al ibadu wa yataqarrabu bihi ilaihi. Asal dari agama ini tidaklah ada kecuali apa yang Allah syariatkan. Liyadina bihil ibad, agar hamba-hamba Allah ini beragama dengannya, wa yataqarrabu bihi ilaihi, dan taqarrub kepadanya, kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Maka ketaatan ibadah tidaklah dikatakan bagian dari agama kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menyariatkannya. Dikatakan ini ibadah syariat kalau Allah memang menyariatkannya. Dengan itu hamba taqarrub kepada Allah. Taqarrub niku nek cara Jawane ndoyo nyedek, niku namanya taqarrub. Karena orang taqarrub itu butuh usaha, butuh tenaga, itu namanya taqarrub. Tapi kalau sudah usaha taqarrub pada satu level titik tertentu, akan menjadi muqarrab, orang yang dibatek, didekatkan oleh Allah menuju Allah. Muqarrabun itu lagi-lagi ini dalam bahasa Arab ismul maf'ul, yang didekatkan. Berarti ini kalimat pasif. Ada yang mendekatkan. Siapa? Allah. Allah yang akan mendekatkan orang tersebut menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah. Dengan proses taqarrub tadi, dengan proses doyo-doyo, berusaha dengan sekuat tenaga mendekatkan diri. Capek-capek atau ada kepentingan-kepentingan, tapi dia kalahkan untuk memenuhi seruan Allah. Itu berarti taqarrub.
sering kami gambarkan gambaran sederhananya, ilustrasinya. Itu orang kalau ke atas berat, harus punya daya dorong yang kuat. Soalnya apa? Gravitasi ini gede. Gravitasi bumi masih besar. Tapi kalau nanti sudah pada level atas itu semakin kecil gravitasinya. Justru yang narik itu gravitasi yang atas. Jadi nol gravitasinya. Seseorang yang sudah berupaya tadi untuk mengerahkan tenaga untuk naik, maka pada level tertentu dia akan Allah mudahkan, ringankan untuk melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Sholat jamaah misalnya, berat sekali awalnya. Berat. Harus macam-macam, banyak godaannya. Gravitasinya banyak. Sing narik macam-macam. Tapi sudah pada level tertentu, ya kayak enteng gitu. Ada yang narik. Dan itu insya Allah di antara kita banyak yang merasakannya. Wa qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153 yang disebut dengan ayatul wasiyah, ayat yang berisi wasiat-wasiat yang 10 itu. Yang ini juga dimuat dalam Taurat yang disebut dengan 10 apa? Commandment ya. 10 wasiat itu. Saya Inggris ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan sehingga kalian akan bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Ini Nabi SAW ketika memberikan pelajaran kepada para sahabat secara real dengan menggambarkan sesuatu, maka beliau awalnya menggambar satu garis lurus. Kemudian di samping kanan kirinya ada garis-garis yang lain. Dan kemudian beliau menyampaikan wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Nah, sementara jalan di pinggir-pinggirnya ini ya jalan-jalan setan. Di mana di masing-masing ini pasti akan ada setan yang menyeru, ada yang narik ke sana, narik ke sini. Tapi siapa yang berada di jalan yang lurus ini, maka dia tidak akan tercerai-berai dari jalan-jalan setan. Dan ini adalah salah satu dari 10 wasiat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana juga ada di dalam Taurat. Fattiba'us sunnah qam'un lisyaitan. Maka mengikuti as-sunnah qam'un lisyaitan. Ini mematahkan setan, waraddun lahu fala yastati'u an yadkhula 'alal insan, dan juga mengembalikan tipu daya kepada setan itu sendiri sehingga setan itu tidak mampu untuk masuk kepada manusia min tariqil bid'ah, dari jalan kebid'ahan. Wa yuhsinu lahu minal ibadah ma lam yashra'uhu Allahu lahu, sehingga ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak ada perintah dari Allah, bid'ah tadi itu ketika dipoles, ditampakkan bagus oleh setan, ini enggak ngefek kepada orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang hamba Allah itu iltizam, istiqamah di atas as-sunnah, maka dari sisi menggelincirkan setan ini dari kebid'ahan, setan akan mampu. Cuman setan itu akan membuat segala macam cara, lihat dari sisi yang lainnya. Orang ini misalnya dari sisi zahirnya sesuai as-sunnah, kaifiyah ibadahnya
berusaha untuk mencontoh semaksimal mungkin dari Nabi SAW. Dari sisi ini setan seolah-olah sudah putus asa misalnya. Dari sisi yang lain, dari keikhlasannya, atau dari sisi yang lainnya pula, segala macam cara akan ditempuh oleh setan bagaimana agar bersama-sama tidak mendapati apa yang diamalkan di dunia ini, hasilnya nanti di akhirat, sehingga menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang kecewa di akhirat kelak karena amal ibadahnya tidak mendapatkan hasil. Makanya Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud ya, bahwa semua bid'ah itu sesat walaupun orang menganggap baik, karena memang ya, setan itu akan mencoba untuk tazyin, untuk menghiasi amal-amal yang tidak dicontohkan tadi itu nampak bagus. Oh, ini kan apik. Ada seseorang yang sholat setelah sholat subuh, sholat ba'diyah, tapi bukan qobliyah yang diqodok ya, emang sengaja dia sholat subuh 2 rakaat kemudian disambung lagi 2 rakaat sunnah. Ditegur, jawabannya apa orang ini? Mosok sih Allah itu menyiksa saya gara-gara sholat? Kan ya apik sholat. Wah, ini Allah tidak menyiksa kamu gara-gara sholat, tapi Allah akan menghukum kamu gara-gara kamu melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Bukan zat amalan itu yang menjadi masalah, tapi ketika engkau melaksanakannya tidak di waktu-waktu yang memang Allah perintahkan atau Rasulullah SAW contohkan, maka itulah yang menjadi sebab Allah akan menghukum kamu. Sehingga bagi kita bahwa apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, maka itulah yang kita ikuti, dan apa yang selain Allah perintahkan, Nabi SAW contohkan, maka itulah yang kita tinggalkan. Wa kadzalika min fadli ittiba'is sunnah annaha taruddu wasawis syaitan. Begitu juga di antara keutamaan mengikuti as-sunnah adalah bisa taruddu mencegah was-was syaitan. Di sini dicontohkan ketika wudu misalnya. Orang bisa jadi ketika wudu itu was-was juga. Misal seseorang yang berwudu dia ragu-ragu terus, atau ketika sholat, saya pernah bermakmum di daerah, kalau jenengan tahu Malang ada gor mana itu, Ken Arok ya, daerah situ ya, sholat asar. Kebetulan saya bersama ustadz saya adzan asar, kami belok ke masjid. Kemudian setelah diikomai, imamnya maju. Itu takbir sampai hampir 5 kali. Takbiratul ihram. Jadi Allah gak jadi lagi. Oke, ini wis ngenteni. Kemudian kami tunggu takbir lagi. Baru kalau nggak salah ke-5 atau ke-6 itu baru dadi takbirnya. Waktu ketika nyantai paling nggak dadi mana gini. Was-was seperti itu. Kenapa? Karena memang bisa jadi dia melakukan sesuatu yang pernah nggak ada contohnya. Orang yang sholat awaluha bitakbir, awalnya dengan takbiratul ihram, nanti akhirnya dengan salam. Sudah tidak ada macam-macam misalnya. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, sudah mantap. Tapi kalau sampai ada hal-hal lain yang tidak dicontohkan, maka akan bisa menjadi was-was setan seperti itu. Wassiratul mustaqim yang terakhir, paragraf yang terakhir. Alladzi amarana Allahu bittiba'i huwa ma kana alaihi Rasulul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Maka jalan yang lurus adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
dan para sahabat beliau, wa huwa qasdus sabil, dan ini adalah jalan yang qasd. Qasd artinya ya tengah-tengah. Tengah-tengah. Tidak gulu dan tidak melenceng, tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak berlebihan dan juga tidak sembrono. Qasdus sabil. Makanya bahasa ekonomi itu iktisad. Tengah-tengah. Fa huwa minas subul al-ja'irah wa in qalahu man qalahu. Wa ma kharaja anhu fa huwa minas subul al-ja'irah wa in qalahu man qalahu. Di luar ini, jalanan tengah-tengah, jalan Allah, Nabi dan para sahabatnya ini jalan yang melenceng walaupun orang-orang mengatakannya. Lakinnal jawr qad yakunu jawran 'adziman, akan tetapi bentuk pelencengan ini, melenceng ini bisa jadi melenceng yang besar dari jalan yang lurus, bisa jadi juga bentuk melencengnya ini masih ringan. Wa hadza qad tariq al-hissi faqad ya'dilu anhu salik fihi wa yajuju jawran fahishan wa qad yajuju duna dzalik. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Maka bagi kesimpulannya, di antara benteng kita yang pertama dalam rangka untuk melindungi kita dari godaan setan atas izin Allah, hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, dan juga yang kedua, ibadah kita usahakan semampu kita untuk mengikuti, mencontoh teladan dari Nabi SAW. Dengan demikian mudah-mudahan amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang Allah lindungi. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.